bagi intelektual muda, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Padang mengadakan seminar nasional berkas esai dengan tema peran mahasiswa dalam menyikapi permasalahan ekonomi di Indonesia pada Sabtu 24 September 2022 di Auditorium Profesor Kamaludin, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Berikut berita selengkapnya. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Ekonomi Keluarga Mahasiswa Universitas Negeri Padang menyelenggarakan seminar nasional dengan tema Peran Mahasiswa dalam Menyikapi Permasalahan Ekonomi di Indonesia pada Sabtu 24 September 2022. Seminar ini diawali dengan pembukaan secara resmi oleh Wakil Dekan 2 Fakultas Ekonomi, Bapak Abror SEME PhD yang dilaksanakan di Auditorium Profesor Kamaludin Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Seminar ini menghadirkan narasumber yang kompeten di bidangnya, seperti bidang eksekutif, legislatif, akademisi, dan mahasiswa. Di antaranya Bapak Profesor Dr. Haji Weri Darta Taifur SEMA yang merupakan dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unan Ekom dan Akademis Indonesia. Bapak Insinyur Haji Arkidus Dato Intan Bano MMMBA selaku Komisi 2 DPRD Sumatera Barat. Bapak Al-Muqallis Siagian SAP sebagai Presidium Kesatuan Aksi Rakyat Muda Indonesia Sumatera Barat. Dan Ibu Ria Wijayanti SEME sebagai Kepala Biro Perekonomian. Berbicara mengenai ekonomi daerah dan ekonomi nasional banyak terjadi penurunan karena berbagai faktor seperti inflasinya tinggi, tingkat kemiskinan tinggi, dan daya tinggi ekonomi menurun. Kemudian seorang mahasiswa yang tidak ikut berperan dalam permasalahan ekonomi ini berarti dia merupakan generasi yang tidak peduli dengan permasalahan ini. Karena mahasiswa itu adalah agen perubahan, yang dimana mahasiswa harus berperan dalam mengabdi masyarakat, menjadi generasi emas dan peduli. Ujar Bapak Insinyur Haji Arkidus Dato Intan Bano MMMBA. Bapak Profesor Dr. Haji Weri Darta Taifur SEMA menyampaikan bahwa ikut beraksi dalam permasalahan ekonomi harus dalami dengan ilmu atau berilmu dan tingkatkan soft skill karena dari sana kita akan tahu bagaimana mengelola diri sendiri dan berkomunikasi dengan orang lain. Melangkah untuk menjadi seorang mahasiswa yang kritis harus mempunyai keinginan dan potensi yang kuat. Dan kegiatan ini merupakan bagian dari kuliah umum juga bisa dilaksanakan also juga seperti ini sehingga informasi-informasi yang terupdate yang teraktual itu bisa kita dapatkan baik dalam tatanan kebijakan pemerintah ya, Provinsi Sumatera Barat dan juga dalam tatanan kebijakan DPRD sebagai legislatif ya, termasuk juga dari akademisi. Ini satu hal yang sangat penting. Maka dari itu saya melihat secara keseluruhan di sini ada dua sisi utama dari tema yang tadi. Dua sisi utama, pertama adalah menyangkut dengan ekonomi, baik ekonomi global, nasional, kemudian Sumatera Barat, tapi nggak terlepas. Walaupun itu baru secara agak besar, ya, secara besar, memang harus didalami. Dan yang kedua memang peran mahasiswa. Ya. Mahasiswa itu sebagai seorang intelektual yang dalam proses pembelajaran. Itu yang terjadi. Mahasiswa itu adalah generasi emas ya, yang kritis dan peduli. Ya. Saya menyatakan secara keseluruhan sebagai anggota DPRD yang sering menerima kawan-kawan, ya, baik di jalanan maupun dalam ruangan, ya, yang dibutuhkan juga mengirim keinginan ke Presiden, DPR, Menteri, kalau seperti itu. Ya. Sebagai generasi emas yang kritis dan peduli, mahasiswa itu tuh seharusnya memang menyampaikan informasi ke pemerintah ya, dan kemudian juga mengkritisi walaupun menolak, tapi itu kan sudah nggak bisa ya. Caranya bagaimana? Bisa melalui audiensi, minta waktu ya, kemudian yang itu kan minta waktu ya, sehingga kita dialognya bagus ya. Yang kedua ya memang kalau seandainya memang itu dilaksanakan turun di jalan, laksanakan silakan. Yang penting tadi disebutkan oleh Pak Prof tidak anarkis, ya ini bagi tekanannya sebagai generasi emas, generasi kerja peduli, dan yang ketiga itu adalah sebagai
generasi muda calon pemimpin bangsa. Ada undang-undang khusus yang mengarahkan ke situ. Undang-undang 40 tahun 2009, PP 41 tahun 2011, dan juga PP 60 tahun 2013. Apa itu dorongannya? Ya, generasi mahasiswa sebagai generasi muda, dia harus bisa mewujudkan kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan. Maka dari itu saya ingin sampaikan mahasiswa itu adalah agent change. Dia adalah agen perubahan di dalam pembangunan tidak hanya sektor ekonomi tapi juga di sektor yang lainnya. Nah, ini yang paling penting sekali dipahami oleh mahasiswa hadir di setiap kegiatan-kegiatan, tidak hanya di tingkat nasional tapi juga mulai dari tingkat dorong dari kecamatan, kabupaten hingga peran desa. Saya pikir bagi saya kegiatan ini tidak berlanjut di sini, tapi ada bentuk aksen baik pribadi sendiri maupun bagi anggota organisasi mahasiswanya. Ada tidak lanjutnya, jangan didengar tapi tidak ada tidak lanjutnya. Jadi bagi saya itu adalah satu tidak lanjut. Nah, yang kedua, paling tidak saudara dari sekarang harus sadar bahwa itu saudara bertanggung jawab untuk mencapai target Indonesia Emas 2045 yang itu sudah akan menjadi undang-undang besok, sudah dipastikan itu untuk pembangunan jangka panjang Indonesia 2025-2045 sudah dipastikan itu karena sudah siap. Dan oleh sebab itu apa yang persiapan saudara, intelektual, kemampuan, daya dorong, kemudian motivasi itu harus melebihi dari yang kami ini, harus melebihi. Nah, oleh sebab itu setiap kegiatan-kegiatan yang terjadi, ajak lebih banyak temannya, kemudian gerakan, dan kemudian sebarkan. Itu langkah yang harus dilakukan sehingga dia punya dampak yang besar, dan ini merupakan modal di antara modal untuk mencapai Indonesia Emas yang tanggung jawabnya terdekat di generasi saudara. Untuk harapan sendiri seperti yang tercantum di tema seminar kita, semoga para mahasiswa dapat mengambil peran penting dan mengambil sikap yang tepat dalam permasalahan ekonomi yang ada saat ini. Karena yang sama-sama kita ketahui, mahasiswa sendiri ialah representasi dari kaum intelektual yang sekiranya dapat menjadi contoh bagi teman-teman di luar sana. Harap Muhammad Irfan selaku Ketua Pelaksana. Sebenarnya tujuan kami, poin penting dari acara seminar kita ini itu ada 3 tujuan pentingnya. Yang pertama itu tentu tujuan dari seminar ini ialah pemahaman mahasiswa akan perannya dalam menyikapi permasalahan ekonomi seperti yang telah tercantum pada tema kita kali ini. Dan yang kedua, tujuan dari acara ini ialah membentuk karakter dan pola pikir kritis mahasiswa. Dan yang terakhir, meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap isu yang beredar, yang mana tujuan ini sejalan dengan peran mahasiswa, yaitu sebagai agent of change. Baik, untuk kendala sendiri mungkin tidak ada kendala yang berarti, karena rekan-rekan panitia semua sangat bersemangat dalam mendirikan acara ini. Tetapi jika memang ada kendala, mungkin itu kesusahan dari rekan-rekan panitia dalam menentukan waktu pelaksanaan, karena memang acara ini sendiri, waktu pelaksanaannya sudah diundur sekali, dari yang awalnya dijadwalkan pada 10 September 2022, dan harus ditunda hingga 24 September 2022 karena ada kendala satu dan lain hal. Dan alhamdulillah sampai saat ini acara seminar kita ini berjalan dengan lancar, walaupun sempat pagi tadi diguyur hujan deras. Kalau untuk harapan sendiri, seperti yang telah tercantum di tema seminar kita, semoga para mahasiswa dapat mengambil peran penting dan mengambil sikap yang tepat dalam permasalahan ekonomi yang ada saat ini. Karena yang sama-sama kita tahu, mahasiswa sendiri ialah representasi dari kaum intelektual yang sekiranya dapat menjadi contoh bagi teman-teman di luar sana. Pada akhir seminar ini ditutup dengan penyerahan plakat dan sertifikat kepada narasumber, dan melanjutkan foto bersama narasumber dan peserta seminar. Dari auditorium Profesor Kamal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang, saya Ulia Syafiqi, Jadi memang dan Anissa Ramadhani pada saat melaporkan. kemarin